Sekitar tahun 1850 Masehi, di sebuah desa kecil bernama Gatak, di wilayah Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Kiai Kasan Mukmin. Ia tumbuh di lingkungan yang sederhana, di tengah keluarga petani yang hidupnya bersahaja, namun dipenuhi nilai-nilai religius. Sejak kecil, Kasan Mukmin dikenal tekun, rajin belajar, dan berakhlak mulia. Sementara anak-anak lainnya sibuk bermain di sawah, ia lebih sering menghabiskan waktu di langgar, mengaji, dan membantu orang tuanya. Saat memasuki usia dewasa, pada tahun 1875 hingga 1880, Kiai Kasan Mukmin meninggalkan kampung halamannya. Ia merantau ke Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, wilayah yang saat itu telah menjadi pusat aktivitas ekonomi kolonial Belanda. Di sana, ia mendirikan langgar sederhana untuk tempat masyarakat belajar agama dan memperdalam keimanan. Dengan tutur kata yang lembut dan penuh kebijaksanaan, Kiai Kasan Mukmin mengajarkan tentang iman, kebaikan, dan persaudaraan. Kehadirannya membawa ketenangan. Lambat laun, beliau dihormati dan disegani oleh warga sekitar, bukan hanya sebagai guru agama, tetapi juga sebagai panutan hidup. Namun, terjadilah masa kelam bagi rakyat Sidoarjo pada tahun 1890. Penjajahan Belanda yang memaksa rakyat bekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula tanpa upah yang layak. Tanah-tanah mereka dirampas, pajak dinaikkan, bahkan makam leluhur pun tak lagi dihormati. Melihat penderitaan itu, hati Kiai Kasan Mukmin bergetar. Ia tak bisa berdiam diri. Dari atas mimbar langgar kecilnya, beliau mulai menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Bagi beliau, membela rakyat tertindas adalah bagian dari ibadah atau jihad di jalan Allah. Awal tahun 1900-an, dakwah Kiai Kasan Mukmin berubah menjadi gerakan kebangkitan spiritual rakyat. Ia menggelar pengajian, doa bersama, dan zikir untuk membangkitkan semangat masyarakat. Beliau selalu berkata, persatuan dan iman adalah senjata utama untuk melawan penindasan. Semangat itu menular bagi masyarakat sekitar. Akhirnya, ratusan orang mulai mengikuti ajarannya, dari petani, pedagang, hingga santri. Karismanya begitu kuat, hingga sebagian pengikut percaya bahwa beliau adalah sosok yang dijanjikan, Imam Mahdi, sang pembebas dari penderitaan. Pagi itu, di Desa Keboan Pasar, Gedangan, pada tanggal 27 Mei 1904 menjadi saksi sejarah. Kiai Kasan Mukmin memimpin ratusan pengikutnya yang berpakaian serba putih, membawa bendera putih dan biru yang menjadi simbol kesucian dan keberanian. Mereka berzikir, berdoa, dan bersiap menuju kantor pejabat Belanda untuk menuntut keadilan bagi rakyat kecil. Namun, pasukan Belanda telah menunggu dengan senjata api. Pertempuran pun pecah. Peluru demi peluru menembus udara, namun tak mampu menggoyahkan semangat mereka. Kiai Kasan Mukmin tetap berdiri teguh di garis depan, memimpin doa dan takbir. Hingga akhirnya, beliau gugur di medan perjuangan.
Setelah wafatnya Kiai Hasan Mukmin, masyarakat Gedangan berduka. Namun, mereka tahu perjuangan sang kiai tidak pernah benar-benar berakhir. Semangatnya hidup dalam hati rakyat. Masyarakat terus mengenang beliau melalui ziarah ke petilasan, doa bersama, dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Dari kisah Kiai Hasan Mukmin, mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan senjata. Kadang, perjuangan sejati lahir dari iman, keberanian, dan ketulusan hati. Beliau menunjukkan arti seorang pemimpin sejati, bukan yang mencari kehormatan, tetapi yang berkorban demi rakyat. Warisan semangatnya terus hidup, menjadi cahaya bagi generasi penerus bangsa untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.